Sudah saatnya Indonesia untuk memilih. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif suara dan partisipasi pemilih pemula kunci pemilu 2024 bertempat di Ballroom Aquarius Butik Hotel Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis 2 November 2023. Hadir dalam kegiatan ini Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur, Muhammad Nasir SH, Kasubag Pengawasan Pemilu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur, Muhammad Darwis SE, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Salim Basyaib ST, Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Hajah Siti Wahidah, Sarjana Agama MM, sekaligus bertindak sebagai narasumber. Pimpinan dari media Sampit Televisi, serta perwakilan dari mahasiswa-mahasiswi pemuda sekabupaten Kota Waringin Timur. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Hajah Siti Wahidah SAGMM, beliau menyampaikan apabila pemilu tahun 2024 di tanggal 14 Februari 2024 mendatang sukses dan lancar, itu berarti berkat kolaborasi rakyat bersama. Karena ketika melihat sumber daya manusia di Bawaslu itu sangat minim sekali, akhirnya kami meminta kepada seluruh masyarakat, tidak hanya masyarakat saja, sebagai pengawas partisipatifnya, kami juga berkolaborasi dengan pemerintah, Pemda maupun Kesbangpol dan Satpol PP untuk bekerja sama dalam tahapan pemilu ini. Nah, terkait dengan berbagai macam yang ada di masyarakat, adanya APK yang berseliweran tersebut, kami sudah berulang kali memberikan satu himbauan kepada pemerintah daerah dan peserta pemilu agar tidak melakukan pembiaran terhadap APK tersebut. Nah, akan tetapi sesungguhnya di dalam ketentuan pemerintah daerah itu kan ada perdanya, yang mana pemasangan APK yang berbayar itu juga harus dilihat apakah ini sudah masanya kampanye atau tidak. Intinya begitu. Jangan sampai ada yang bisa memasang, ada yang tidak. Ini nanti akan ada timbul satu kalimat di masyarakat, adanya tebang pilih yang dilakukan oleh penyelenggara. Sesungguhnya tidak. Akan tetapi harusnya Pemda itu lebih memperhatikan apakah ini sudah masanya kampanye atau belum. Nah, ini juga yang harapan kami dari penyelenggara sebagai pengawas dari Bawaslu. Nah, dan kita ketahui bahwa pelaksanaan pemilu 2024 ini sangat berbeda dengan 2019. Di mana setelah penetapan DCT tanggal 3 November dan akan diumumkan tanggal 4 November besok, bahwa ada jeda 25 hari untuk tidak melakukan kampanye. Lain halnya di 2019 setelah 3 hari penetapan DCT itu masuk dalam tahapan kampanye. Tapi ini ada 25 hari. Sesungguhnya apa yang harus dilakukan oleh peserta tersebut? Sosialisasi yang bagaimana, yang legal, sehingga Bawaslu juga bisa menindak dengan baik apabila ada kesalahan di 25 hari itu. Nah, dengan surat himbauan yang kami layangkan bahwa sebagaimana ketentuan PKPU kampanye, mereka itu hanya bisa bersosialisasi di lingkungannya saja. Di sekretariatnya memasang bendera, baliho, dan umbul-umbul dan lain sebagainya di sekretariatnya. Muhammad Darwis SE selaku Kasubag Pengawas Pemilu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur memberikan laporan terkait kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif
Pemilu 2024 akan menjadi panggungnya para pemuda dalam menentukan pemimpin Indonesia masa depan. Muda kunci pemilu 2024. Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Kota Waring Timur yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan sebagai berikut. Latar belakang Pemilu pemilihan umum pemilu 2024 akan menjadi panggung para pemuda dalam menentukan pemimpin Indonesia masa depan berdasarkan data KPU. Jumlah pemilih muda pada pemilu 2024 mencapai 106.357.447 jiwa atau 52% dari total DPT pemilu tahun 2024. Tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan kesadaran politik generasi muda Kota Waringin Timur yang termanifestasi dengan hadirnya generasi muda sebagai agen perubahan dalam pemilu 2024 yang menciptakan partisipasi politik yang tinggi. Mengenai lembaga survei ya, kalau mengenai lembaga survei, karena memang sekarang banyak sekali lembaga survei yang sudah turun ke masyarakat ya untuk istilahnya vote ya. Itu kalau untuk ke masyarakat umumnya saya hanya berpesan ketika menjadi pemilih jadilah pemilih yang cerdas. Ketika memang menjadi salah satu sampling adalah jadilah warga yang cerdas juga untuk memastikan kembali apa yang akan diisi di dalam sampling tersebut. Sehingga karena hasil survei itu kan banyak orang yang menjadi acuan. Jadi pesan saya cuma satu untuk masyarakat Kotim khususnya itu agar ketika ada survei itu lebih memastikan kembali apa yang mau diisi, jangan asal isi gitu aja sih ya. Memang pada dasarnya peran serta pemuda itu kita perlukan dalam hal pengawasan pemilu, apalagi di masa milenial ini kan, di masa modern, era modern. Harapannya itu adalah nanti Bawaslu akan selalu rutin bikin giat dan itu. Kita mencoba juga kalau bisa itu kayak semacam bikin konsep angkringan kan itu, mungkin nanti akan kita udah pernah coba ngusulin angkringan pengawasan kan itu. Terus juga mungkin kita akan MOU juga dengan kampus-kampus kan seperti itu, karena kami penekanannya adalah hubungan antar lembaga. Jadi bicaranya adalah kita harus coba mengkoneksikan antara pengawas pemilu Bawaslu dengan stakeholder, dalam artian ini adalah kampus-kampus kan itu, pemuda-pemuda itu juga kita perlukan. Harapannya ke depan itu memang bisa Bawaslu mungkin tidak bisa untuk maju duluan, tapi harapannya adalah kampus itu yang bisa juga mengajak Bawaslu untuk ikut kerjasama terkait pengawasan survei. Masyarakat tahu tidak dipolitisasi, tidak juga kena hoax kan gitu, dan juga tahu bahayanya money politik kan seperti itu. Khususnya pemuda-pemuda yang kesannya generasi yang kritis kan itu, harapan kami itu. Ya. Terus kampanye di luar jadwal itu yang masih belum ada kejelasan. Orang hanya lebih tahu adalah kampanye di luar jadwal itu terkait rapat umum, iklan di media cetak, elektronik kan seperti itu, yang memang ada jadwalnya, yaitu di 21 hari sebelum masa tenang kan itu. Nah itu yang memang terjadwal. Nah sedangkan untuk alat peraga dan sebagainya itu masih di area abu-abu. Harapan kita juga memang ada ketegasan dari pemerintah terkait apakah itu bayar pajak, apakah itu mengganggu estetika ataupun keamanan kan itu. Bawaslu belum bisa masuk ke ranah itu ketika di masa sebelum kampanye, karena Bawaslu juga terbelenggu dengan regulasi. Tidak ada di regulasi itu yang menyatakan sebelum masa kampanye boleh melakukan apapun, kecuali di pasal 79. Pasal 79 PKPU 15 tahun 2023 memang membolehkan peserta pemilu melakukan sosialisasi internal tanpa sebenarnya nggak boleh menggunakan alat peraga, tapi boleh menggunakan bendera di pasal 79 PKPU. Nah itu yang jadi dasar kami. Selain menambah wawasan dan pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum
Diharapkan partisipasi generasi muda dalam penyelenggaraan pemilu, baik sebagai pengawas partisipatif, pemantau pemilu, ataupun relawan dengan tujuan mengawal pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih.